Money politik juga dapat menimbulkan kekacauan di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarga, sehingga nilai-nilai kekeluargaan itu mampu hilang dari kehidupan masyarakat karena adanya politik uang ini. Dalam lingkungan masyarakat, yaitu ketika pemungutan suara, masyarakat yang telah menerima sejumlah uang itu tidak memilih yang telah dia terima, sehingga Deking yang telah memberikan uang kepada masyarakat tersebut akan mencari masyarakat yang tidak mengeluarkan suara kepada calon yang telah ia berikan. Sehingga di saat ketahuan, masyarakat tersebut akan mengalami pertengkaran hebat, bahkan akan ada permusuhan dan juga kekerasan. Yang selanjutnya dari lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, seorang ayah akan melakukan pemaksaan kepada anggota keluarganya untuk memilih calon yang telah menawarkan sejumlah uang kepada kepala rumah tangga tersebut. Sehingga di sini hak dari anggota keluarga tersebut telah dirampas, bahkan untuk mempertahankan hak mereka tidak bisa karena ada rasa ketakutan untuk melawan kepala rumah tangga tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya money politik yang pertama itu masyarakat miskin. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politik pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapatkan uang dan dapat memiliki dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak menilai partai, tidak masalah. Tidak tahu calon legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan ditarik kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Yang ketiga itu ada kebudayaan. Uang dan segala bentuk politik, uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih menjadi tim sukses, bahkan ikut mensukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang. Money politik dapat kita tanggulangi dengan melakukan berbagai cara seperti yang pertama, sosialisasi politik, di mana melakukan penyuluhan di suatu desa atau di desa-desa tertentu dengan memberikan materi-materi berupa dampak yang ditimbulkan bagi yang menerima politik uang. Yang kedua, memperbaiki sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia merupakan sistem yang mengutamakan akademis dibandingkan dengan moral, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang tinggi tetapi etika dan moralnya rendah. Yang ketiga, money politik dapat hilang jika masyarakat memiliki kesadaran bahwa politik uang itu dilarang. Yang keempat, yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini.